Batal dari kisah ketika Tuhan memutuskan semua orang yang percaya Yesus berkumpul di sorga. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu gunung seperti tuan anugerah dan memenuhi seluruh tempat mereka berada. Lalu tampaklah pada mereka bidadari seperti nyala api bertebaran dan pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan berkuasa. Lalu mereka mendengar kata dalam bahasa lain seperti yang dikatakan kepada mereka oleh Yesus. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah pengumuman. Ketika mendengar bunyi itu, berkumpullah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar sesuatu berbicara dalam bahasanya. Mereka semua mendengar dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berbicara orang Galilea? Bagaimana kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa tersebut, yaitu bahasa yang tidak pakai pemberi asal kita. Kita orang Partia, Media, Elang, kita punya kami, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Ukraina, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang agama Yahudi, orang mereka dan orang lain. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan Allah. Demikian sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dia yang mengucapkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku,
kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam perayaan Hari Anak Muda Internasional di Lisabon, di negara Portugal, tahun 2023, mendiang Paus Fransiskus berpesan kepada kaum muda supaya tidak takut. Tidak takut untuk memberi kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dan hari ini, dalam Injil yang telah kita dengar, Tuhan meminta kita untuk tidak takut dalam bersaksi akan segala kebenaran yang diterima dari Roh Kudus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Segala sesuatu yang ada dalam diri Allah Bapa menjadi milik Yesus, dan sebaliknya Yesus bersatu dengan Allah Bapa. Serta demikian pula segala sesuatu yang ada pada Yesus ada juga dalam diri Roh Kudus, karena Roh Kudus lahir dari persatuan kasih antara Allah Bapa dan Allah Putra, yaitu Yesus sendiri. Dan pestanya nanti kita rayakan minggu depan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan bila kita merenungkan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, maka kita akan menemukan banyak sekali tanda bahwa kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemas, dan tidak perlu merasa bimbang. Bahwa seorang ahli kitab suci pernah mengatakan bahwa dalam kitab suci terdapat 365 ayat yang mengatakan kata jangan takut. 365 kata jangan takut. 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Dan ini apakah ini bisa dikatakan bahwa setiap hari Tuhan mengajak kita untuk tidak takut menjadi saksi-saksinya yang sejati? Sekali lagi, Allah tidak pernah membuat kita takut. Ia mengajak kita untuk berani dalam segala hal, karena segala hal yang berani itu memang berasal dari Tuhan. Sebaliknya, rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang berasal dari musuh kita, iblis, setan, Lucifer, roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Maka pada hari raya Pentakosta ini, pesta kelahiran gereja, kita semua diminta untuk tidak takut menjadi saksi Tuhan, Sang Sumber segala kebenaran. Dan kesaksian-kesaksian kita, keteladanan-keteladanan
serba melimpah, serba berkelimpahan, serba berkecukupan. Kita berlimpah dalam informasi, kita berlimpah dalam pengetahuan, bahkan kita berlimpah dalam tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang menggoda hati. Banyak sekali pada zaman sekarang ini. Dan hal-hal semacam inilah terkadang membuat kita tidak mampu lagi memilah serta memilih apa yang baik, apa yang benar seturut perintah Tuhan. Maka dalam situasi yang serba cepat ini, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, memperlambat irama hidup kita supaya dapat diam sejenak mendengarkan Roh Kudus yang berbicara dalam keheningan batin kita yang paling dalam. Ya, Roh Kudus, bukan roh kuda yang harus kita dengar. Sibuk sepanjang hari, tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar harapan kita, di luar impian kita, di luar cita-cita kita, baru kita sadar, aduh, kenapa dari kemarin-kemarin saya tidak begini, tidak begitu. Terlanjur basah, nasi sudah menjadi bubur, hanya bisa menyesali diri, hanya bisa menyesali diri. Sesal diri seperti apa itu, kucing garam itu. Perlu ya, kalau kesibukan kita yang menyita waktu, perlu kita imbangi dengan menarikan diri kita, mencari waktu yang baik, waktu yang unik, waktu yang sunyi untuk melihat kedalaman diri kita, mengolah segala sesuatu yang terjadi, untuk pada akhirnya kita bisa mendengarkan bisikan Roh Kudus, bisikan Tuhan, sampai pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang matang, keputusan yang bijaksana, keputusan yang tepat. Tuhan hanya bisa, suara Tuhan, suara Roh Kudus hanya bisa didengarkan di saat-saat ada kesunyian, keheningan. Tidak bisa didengar pada saat kesibukan, keributan, segala macam hiruk pikuk. Tidak bisa, ya. Hanya roh kuda saja bisa kita dengar. Sehingga wajar kalau memang terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita impikan sebelumnya, maka itu karena kita tidak mampu mengolah diri, menghadirkan Tuhan dalam kesunyian, menghadirkan Tuhan dalam keheningan, dan mendengarkan suara Allah, suara Roh Kudus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Nabi Elia dalam kitab pertama Raja-Raja, ketika Tuhan menampakkan diri, mewahyukan diri di Gunung Horeb, Nabi Elia tidak pernah melihat Tuhan dalam kehadiran gempa, bumi yang bergetar, api yang datang, suara gemuruh badai. Dalam kitab pertama Raja-Raja, Tuhan datang dalam gemuruh angin yang luar biasa, bumi yang bergetar, tapi Elia tidak melihat Tuhan di sana. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Disitulah Elia sadar bahwa Tuhan hadir dalam segala sesuatu yang sederhana, hadir dalam sesuatu yang sunyi, hening. Pada akhirnya Elia bangkit menjadi seorang saksi Tuhan yang sejati dan menjadi nabi besar dalam perjanjian lama. Maka umat beriman yang berkasih dalam perayaan Pentakosta, hari kelahiran gereja, Tuhan meminta hal serupa dari kita. Kita dituntun untuk berjumpa dengan Allah Tritunggal dalam keheningan batin kita. Karena dari situlah kita akan dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi seorang Kristiani, untuk menjadi Kristus yang tidak dapat bersaksi dalam segala macam situasi dan tantangan-tantangan atau problem-problem hidup yang sangat kompleks pada zaman sekarang ini. Tuhan memberkati. Selamat merayakan pesta
bahwa utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, doronglah para pemimpin gereja agar memberi teladan kepada umat dalam hidup menurut Injil, supaya api Pentakosta tinggal di antara kami dan memperbarui seluruh muka bumi ke dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang berpengaruh dalam memajukan dunia, ya Bapa, bimbinglah mereka yang berpengaruh dalam masyarakat agar menggunakan bakat, kemampuan, dan kekuasaan mereka untuk kesejahteraan umat manusia, bukan untuk mementingkan kepentingan mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, curahkanlah Roh-Mu kepada umat-Mu, agar oleh semangat cinta kasih kami senantiasa terdorong untuk memperkenalkan Kristus kepada masyarakat kami. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga peristiwa Pentakosta ini memperbarui dan meneguhkan kami untuk berani berbicara dengan bahasa cinta kasih yang dimengerti oleh setiap orang yang berkenan di hati-Mu. Marilah kita mohon. Utuslah